Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu ya. Doa selesai. Mengucap salam. Baik anak-anak, pelajaran sudah selesai, silakan boleh pulang dan jangan lupa membereskan kelasnya ya. Bil, ntar mainnya bentar. Warkop. Jam setengah lima juga udah balik. Aduh, kayaknya hari ini gue lagi nggak bisa enggak. Kayak gue ngajakin jalan. Ya lu ngajak jalan dulu kan. Kali apa dong? Si Kaila ngapa ya akhir-akhir ini ngeselin banget? Coba sekali-sekali gue sering kali ya. Oh iya. Iya bener dong. Gue kesel itu mah. Kalau lihat-lihat tuh. Dulu kan gue mau isengin lu dia. Bos, banget nih. Niko, ayo cepetan, lama banget. Lagi ngapain sih? Woi Atma, gue nemuin sesuatu dari kolom meja Kaila. Apaan sih? Yaelah, paling ini versi biasa doang. Sekali lagi ketinggalan. Tapi gue penasaran sama isinya. Udahlah, bentar. Gue foto dulu. Udah ya, balik. Lu ngeliat habis yang di kolom meja sepeda yang kita ketemuin kemarin loh? Nah, enggak. Bukannya emang kita tinggal di kolom meja dia. Iya, tapi tadi barusan gua cek kagak ada sih. Gue nggak tahu ya. Tapi sebelum gue datang sih ada si Hendra, Bilkis, Linda, Windy sih. Coba lu tanya ke dia dah. Oke. Dra, lu ngeliat gratis di kolom meja sepeda? Buset, pagi-pagi udah dua orang. Yang udah dikit lah. Gue aja lagi tahu basis apaan. Oh, lu nggak tahu, soalnya tadi kata si Niko, lu datang duluan sebelum dia. Buru-buru, gue jadi dapet basis apaan mana gue bisa tahu. Itu basis sebentar gimana? Oh, yaudah deh. Lu yang ngambil basisnya di kolom meja sepeda ya? Gue udah langsung ngejualan kayak gitu. Gak jelas banget. Kenapa dah tiba-tiba banget? Ini siapa? Masa kan gue yang ngambil tesis di kolom meja Kaila? Gue aja nggak tahu kalau ada tesis di kolom meja Kaila. Ya elah, paling juga pede itu takut aja ketahuan isinya. Isinya film porno nggak sih? Gua tuh malah lagi bercanda. Bahkan gua aja nggak tahu ini prinsipnya apaan. Dan lu Linda, gak usah bikin yang enggak deh. Lah, iya marah. Kan lu juga yang tiba-tiba datang langsung dorong kayak gitu. Lu pikir enak? Enggak kan? Ya udah, kan gua juga nggak tahu isinya. Terus kenapa kalian pakai marah juga? Ya makanya kalau nanya baik-baik, gak usah selalu begitu kali. Udah lah, ngomong sama kalian mah nggak ada gunanya. Ya udah sana orang aneh.
Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Lah, terus gimana? Lu udah nanyain ke semua anak kelas? Kalau semua sih belum, soalnya pas sebelum semua datang tuh emang udah hilang. Lah, aneh banget. Lu nanya ke semua orang yang datang sebelum lu datang? Udah, emang mereka semua pada udah tahu. Kayak kapan dan Kemarin banget mah. terus hilang gitu aja? Iya. Emang isinya apa? Gue aja belum tahu isinya apa, makanya gue pengen ngambil buat dari itu buat cek di rumah gue pakai laptop isinya apaan. Oh, oke deh, sorry nggak tahu. Bentuk mana ya? Benar hilang kan? Kayak benar. Gak mau kan kalau balikin mau ambil. Balik kita lupa dah. Ya udah nih. Thank you. Nah, ini satu dulu kan bacanya. Udah lah, gue beli duluan ya. Ya, itu kan. Masih bagi-bagi. Mana ada? Ini pasti sekali berarti. Punya si Kayla. Perasaan si Kayla nggak punya flash disk di rumahnya. Lah, kalau kerjanya. Ya udah, lu bawa balik aja. Lagian bukan punya si Kayla juga. Kalau itu gue bacanya. Ya. Ih, Andre mana sih? Kok nggak datang-datang? Ih, Cie, ada yang nyariin seseorang nih. Bukan gitu, dia kemarin tuh minjem pulpen gua, tapi sampai sekarang belum dibalikin. Ya, dibalik deh tuh. Makanya. Mana pagi-pagi? Mana lu baik-baik aja, lu minjem doang kan dibalikin. Oh, bukan lo. Kan pulpen lo ada banyak. Itu buat gue aja sih cuma satu doang. Gak mau, gua kan ada minjem nih bukan ngasih. Ya udah berarti gue pinjam lagi hari ini. Ih, lu kejam. Iya. Ntar gue balikin. Tapi kalau gue ingat. Mau saja dibalikin gua dari Bu Ratna. Kalau deh. Ada ya? Ada. Lah, gua doang aja. Lu pengen nyari sesuatu yang apa sih? Iya, ya kan? Iya, dia tuh gak pernah ketemu. Udah, gue ketinggalan banget di surat. Gak ada rumah. Udah, masalah. Udah apaan gitu. Kan, Bener lu tuh Ben, biasanya kantin kan pergi. bukan, gue lagi gak ada duit. Mana yang kantin? Udah pakai gua. Ini orang susah. Oh gitu. Ada lihat, ini ada tugas apa sih? Oh Indre, ini flashdisk punya lu kan? Lu sengaja taruh di meja Kayla biar Kayla nunggu
dituduh yang enggak kan. Lah, ini pasti siapaan dah? Gue nggak tahu ini punya siapa, Cong. Serius lu? Nggak tahu, gue lupa dah. Loh, itu flash disk apaan? Udah lu mas kepo dah. Lah, apaan sih? Woi, Atma! Apaan? Apaan sih lu? Gua amat. Itu flash disk yang lo cari-cari bukan sih? Kita kasih dulu. Lah iya, lu udah di mana, Bil? Astaga, gue lagi nugas. Berisik banget sih. Udah lu lanjut dulu aja dah. Gue pergi duluan. Gua nemu flash disk di kolong meja Kayla. Oh, ya udah. Mana flash-nya? Mau buat apaan? Ini soalnya katanya Kayla bukan punya dia, makanya gue pengen ngecek aja. Jangan. Kalau misalnya orang lain tahu bisa gawat nih. Loh, emang apaan isinya? Lu udah tahu, Bil? Udah, gua cek. Ini gua bisikin. Apaan? Lu serius, Bil? Emang isinya apaan sih? Kok sampai bisik-bisik gitu? Woi Andre, ini punya lu kan? Apaan sih? Gue udah bilang, gue nggak tahu itu flash disk punya siapa. Masih kok pagi-pagi udah ribut aja. Ini nih si Andre, kalau udah iseng kelewatan. Dia naruh flash di kolong meja Kayla. Yang kalau guru tahu si flash disknya bisa dimarahin yang bisa-bisan. Apaan sih? Kok lo selalu begitu, Bil? Gue udah bilang kalau itu bukan punya gua. Nggak tahu. Ya, nggak usah ribut-ribut. Gimana kalau kita bikin sidangan? Tidak, udah kayak kasus polisi tidak aja. Lu nggak tahu? Sekolah kita punya SMU tuh. Gua sama Sina anggota. Ada apaan sih pagi-pagi ribut-ribut? Iya, ini masih pagi juga. Nih kita lagi ngomongin flash disk. Flash disk, yang waktu itu tanya sama gua, Mak. Iya itu, yang gue kira tuh itu punya lo. Saya ada di dia. Udah, nggak usah dibahas lebih lanjut. Kita lanjutin aja di sidang. Persidangan. Mencari tahu kebenaran bukanlah hal yang mudah. Namun, kebenaran akan datang pada orang yang jujur. Persidangan dimulai. Lah, kok gue jadi tersangka? Apaan sih? Kok gue malah ikut kena dah? Ini astaga sialan, apaan sih nih? Udah, kan kalian sendiri yang bilang kalau kalian ini berbahaya. Udah. Silakan jaksa untuk menyampaikan pernyataan dari tersangka. Baik. Pertama, saya mulai dari tersangka Atma. Tersangka pertama kali melihat flash disk tersebut setelah Niko, yang dimana Niko menemukannya terlebih dahulu di bawah kolong meja Kayla. Setelah itu, Atma memfoto flash disk tersebut dan mengirimkannya kepada Kayla untuk menanyakan apakah ini miliknya atau bukan. Setelah mengirimkannya, Atma dan Niko memutuskan untuk menaruh kembali flash disk tersebut di bawah kolong meja Kayla. Saat Atma sudah di rumah, Kayla membalas pesannya dan berkata kalau itu bukanlah miliknya. Maka dari itu keesokan harinya Atma ingin mengambil kembali flash disk tersebut. Namun flash disk tersebut telah hilang. Karena itulah Atma mulai menanyakan kepada anak kelas, dan karena ini yang pula Atma dicurigai karena telah memberi tuduhan yang tidak mendasar kepada anak kelas yang ditanyakannya. Lalu yang kedua, tersangka Andre. Tersangka dicurigai karena Andre pernah berkata kalau dirinya ingin iseng kepada Kayla. Namun masalahnya dari bukti yang ada, Andre hanya iseng dengan perbuatan mengambil pulpen Kayla, bukan menaruh flash disk di kolong meja Kayla. Lalu yang terakhir, tersangka Billy. Tersangka dicurigai karena sebelum Atma tahu isi dari flash disk tersebut, hanya Billy lah yang tahu isinya. Namun menurut pernyataan Billy, dia menemukan flash disk tersebut saat weekend kelas pulang sekolah. Billy sempat menanyakan kepada Shaina apakah flash disk tersebut punya Kayla atau bukan. Namun Shaina atau Billy bilang itu bukanlah milik Kayla karena Shaina merasa Kayla tidak mempunyai flash disk.
Karena penasaran, Billy pun membawa flashdisk tersebut ke rumah dan membuka isi dari flashdisk tersebut. Namun, hal janggal terjadi. Atma menemukan flashdisk tersebut pada hari Rabu di bawah kolong meja Kayla. Lalu keesokan harinya, hari Kamis, flashdisk tersebut tidak ada di bawah kolong meja Kayla. Billy menemukan flashdisk tersebut di bawah kolong meja Kayla pada hari yang sama saat flashdisk tersebut hilang, tapi di jam pulang sekolah. Yang menjadi pertanyaannya, kemana flashdisk tersebut sebelum Billy menemukannya lagi? Izinkan saya berbicara. Baik, silakan berbicara, Billy. Pada hari Kamis, pas jam pulang sekolah, ada beberapa anak yang masih ada di kelas, sedangkan mereka nggak pikir dari itu, seperti Hendra, Niko, dan Bilkis. Anda benar, Hendra saat itu sedang menunggu temannya untuk bareng saat pulang sekolah. Niko sedang menunggu jemputannya, dan Bilkis sedang ada kegiatan heskul. Namun, dari mereka bertiga tidak ada salah satu pun yang mencurigakan karena mereka sedang berada di depan kelas. Izin menambahkan, mungkin menurut saya dari ketiga itu masih ada 2 orang yang janggal. Dan untuk Hendra sendiri, yang saya tahu Hendra itu dekat dengan kelas sebelah dan dia memang sering pulang bareng. Yang saya tahu adalah temannya itu namanya Dimas. Dan untuk Niko, menurut saya itu tidak masuk akal. Yang pertama, untuk apa Niko menunggu jemputan tetapi masih ada di depan kelas? Bukankah seharusnya dia menunggunya di depan satpam, di tempat satpam? Dan untuk Bilkis, jika memang dia ingin diadakannya kegiatan ekstrakurikuler, untuk apa juga dia menunggu di depan kelas? Bukankah sebaiknya itu tetap berada atau tetap mencari kegiatan ekstrakurikuler itu berlangsung? Terima kasih. Baik, Billy dan Atma, terima kasih banyak atas penjelasannya. Izinkan saya untuk mendapatkan 2 terduga baru, Niko dan Billy. Izin diterima, silakan. Baik, kalian duduk sini dijadwalkan untuk memberikan alasan yang masuk akal kepada hakim. Loh, kenapa gue tiba-tiba ikut sidang? Saya udahlah, apaan sih? Emangnya gue ngapain? Kalian sekarang jelaskan kepada saya apa yang kalian lakukan di saat hari Kamis kemarin, di saat yang lain sudah pulang. Mengapa kalian masih ada di depan kelas? Mulai dari Bilkis. Ada, lu bego atau gimana sih, Nak? Kan gue udah bilang, gue tuh lagi nunggu kegiatan eskul berlangsung. Ya kenapa gue nunggu di kelas? Karena ketuanya bimbang mau diadakan atau enggak eskulnya. Makanya gue nunggu di kelas. Soalnya kan kalau misalkan gue udah datang ke kelasnya, itu keluar dari gerbangnya tuh lumayan jauh. Soalnya mau diadakan di kelas 12 MIPA 4. Dan itu lumayan jauh keluar dari gerbang sekolah ketimbang kelas kita. Apakah alasan tersebut diterima? Dilanjut terlebih dahulu dan dilanjut alasannya. Silakan Niko untuk berbicara. Baik, jadi saya kemarin sedang menemui jemputan, tapi saya ingin menemui teman saya terlebih dahulu dari kelas 12 MIPA 1, yaitu Tirta. Jadi sebelum saya dijemput, jadi saya ingin bertemu dengan teman saya yaitu Tirta. Tapi mengapa sewaktu hari Kamis Sina bertanya kepada Anda menjawab sedang menunggu jemputan, bukan menjawab sedang menunggu Tirta? Kenapa tidak mengatakan alasan yang sejujurnya? Ya kan pada hari Kamis itu gue pengen ngomong kepada Sina waktu itu, tapi dia keburu pergi. Tunggu dulu, orang saya kan teman sama kita. Padahal kata si Atma aja, lu itu nggak bisa teman sama Luka. Ya elah, sebelum gue berteman sama lu, gue udah teman sama Tina dari kecil. Lagian juga Tirta kan temen gue. Lah, kok lu nggak pernah ngasih tahu gua nih selama ini kalau lu temenan sama si Tirta? Jadi lu nyembunyiin dari gua? Enggak, Mak. Sebenarnya Udah, jangan pada berantem. Intinya ada 2 orang dalam pengawasan saya. Yang pertama kamu pilih karena kamu sudah mengetahui hal tersebut. Dan yang kedua kamu Niko, karena penjelasan kamu yang tidak masuk akal dan cara penyampaian kamu yang berbata-bata. Jaksa silakan mengakhiri persidangan. Baik, keputusan telah ditetapkan 2 orang dalam pengawasan, yaitu Niko dan Billy. Terima kasih untuk saudara Atma, saudara Andre, dan saudari Bilkis. Mohon maaf telah mencurigai kalian. lah udah kelar. Aduh, akhirnya kelar juga.
ribet banget sih si Saina itu. Aneh. Oh, akhirnya selesai. Duh, ini gini berapa lagi? Enak kok dulu. Iya. Apa-apaan sih kalian? Gue juga mau tahu apa yang kalian bahas pas hari yang lalu. Hari ini kita ulangan, duduk di tempatnya masing-masing. Jika ada yang ketahuan menyontek pada saat ulangan, akan ibu robek kertasnya. Nggak gampang nih Mandra. Enak belajar, gue enggak. Masih udah poin di grup. Tapi gue nggak lihat grup. Sudah ibu. Loh, baru juga 25 menit yang lalu dimulai ujiannya. Masa kamu sudah selesai, Kaila? Coba kamu cek terlebih dahulu jawabannya. Baik ibu, saya akan cek kembali. Baik, kalau begitu kumpulkan. Ini soalnya halaman 1 ada ini. Kemarin lagi sekolah. Emang kenapa? Tahu apa gua dari dulu sampai Thailand. Kaila biasanya paling pertama kalau selesai ujian. Iya, tapi nggak kayak biasanya. Kalau biasanya kan dia kalau misalnya di survei aku survei tadi dia malah paling dulu aja. Tapi tadi akhirnya dia tambah dulu. Iya sih, dari dua sih mereka kuliah juga nggak cepet banget. Dan juga sama Nisa, kalau juga sih. Udah lah, pokoknya setelah pengumuman kita ada lagi teman dari kemarin. Gue sih nggak milihnya si Billy karena Billy juga kayaknya dia cuma dari kamu aja. Iya nanti kayaknya nggak salah, kayaknya gue tahu. Baik, persidangan dimulai. Baik, tersangka di sini yang masih diterapkan ada 2. Terlepas dari Billy yang dianggap oleh hakim tidaklah bersalah. Yang pertama, Niko masih menjadi alasan yang tidak masuk akal dari sidang yang pertama. Dan yang kedua, yaitu Kaila, pelaku tercurigai dikarenakan sewaktu ulangan matematika tadi. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Ini apa-apaan sih Saina? Gue dicurigain apa? Kan emang biasanya kalau ulangan matematika gue selalu selesai duluan. Lo tau sendiri juga kan? Peringatan, di dalam ruang persidangan dilarang untuk mengucapkan bahasa kasar, termasuk kalimat lu dan gua, dikarenakan takut ada pertengkaran. Ya oke, maaf. Dan saya izin memberikan penjelasan. Memang benar, jika Anda biasanya selalu pertama saat ulangan matematika, tapi Anda tidak terlihat seperti orang yang ketakutan. Saat Bu Ratna bilang, jika duluan tapi nilai 0 itu sama saja. Dan biasanya Anda langsung mengecek kembali dan mengumpulkannya bareng, tidak duluan. Di situ posisinya saya kesel sama kalian karena nggak dikasih tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Kamu juga sadar kan nak, waktu kamu ngajak aku ke kantin, aku bilang gak mau. Taunya kamu malah ke kantin sendirian. Apakah itu benar? Benar. Tapi kamu baper ya? Bukannya nggak mau ngasih tahu, cuman biar gak tersabar luas aja. Oke, baik. Bagaimana dengan kamu alasannya, Niko? Bukankah sudah jelas? Kemarin saya menunggu teman saya bernama Tirta. Dan pada ulangan hari ini, saya juga menyelesaikannya berbarengan dengan kalian. Lagi pula, kalian juga tidak memiliki bukti yang kuat untuk menuduh saya. Kamu salah Niko, ada bukti kuat. Billy yang memberikan saya bukti kuat itu. Ini buktinya. Kok? Bahkan ulangan matematika tadi ada jawabannya. Kembali. Dari isi file tersebut, kita bisa lihat ini benar-benar keterlaluan. Walaupun Anda tidak mengaku, mari kita lihat akhiran file ini. Bisa dilihat itu dari kelas 11 MIPA 1 dan itu adalah kelas Tirta.
Dan teman kelas kita yang di sini tidak ada yang akrab kecuali kamu nih. Bahkan di situ juga tertulis huruf T untuk menginisialkan kalau itu adalah Tirta. Dan dari yang saya telusuri, dari anak kelas 11 MIPA 1, di sana tidak ada anak kelasnya yang berinisial nama huruf depannya adalah T, terkecuali Tirta. Izinkan saya memanggil Tirta untuk menjadi saksi. Baik, silakan. Dara, apakah benar ini Veranda? Iya itu benar, prestasi yang saya berikan kepada Niko. Baiklah. Hukuman Anda akan diberikan oleh guru BK. Atma, tolong bawa dia. Baik, ayo segera kita. Baik, ditetapkan Niko adalah orang yang bersalah. Maka dari itu, kamu akan ikut saya dan Yarsa ke ruang BK untuk menjelaskan semua permasalahan ini. Gimana sih kok nggak bisa jadi presiden sih? Ya, Ustaz, kita dipanggil kenapa sih? Itu yang file soal bocor. Ada apa ya, Bu? Ini Ibu mau ngomong sama kalian berdua, untuk kamu, Anika dan Yesta. Ibu memberi tanggung jawab pada kalian berdua untuk membantu, mendampingi, dan mengawasi mereka berdua. Dengan adanya kejadian ini, Ibu harap tidak akan terulang kembali. Dan Ibu percaya kepada kalian untuk bisa bekerja sama dan saling mengingatkan demi kebaikan bersama.